Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kita pada pertengahan malam ini. Mudah-mudahan jumpa kita di tengah malam ini membawa manfaat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita yakni pada satu masalah di mana mungkin kita sering mengalami atau pernah mengalami, baik disengaja ataupun tidak, yakni mungkin sering kali diantara kita yang suka bertindak secara berlebihan, bertindak melampaui batas. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita pada malam hari ini kita awali dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadis ini dari Abu Hurairah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mustabani maqala fa'alal badi'i malam ya'tadil mazlumu. Dua orang yang saling memaki, dosanya akan kembali kepada orang yang memulai, selama yang dizalimi tidak berlebihan dalam membela diri. Hadis riwayat Imam Muslim. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Asy-Syura ayat 40 bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, sadaqallahul azim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60 bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalika wa man 'aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bughiya alaihi layan siranahullahu. Demikianlah barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, diperbolehkan bagi orang yang tertindas untuk membela diri sesuai kadar penindasan dan tidak boleh melampaui batas. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Isra juga Allah mengemukakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man qutila mazluma faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura, sadaqallahul azim. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, barang siapa dibunuh secara zalim
maka sesungguhnya kami telah memberi wewenang kepada ahli warisnya. Maka janganlah melampaui batas dalam membunuh. Janganlah melampaui batas dalam membalas. Sesungguhnya ia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Dari satu hadis yang telah kami kemukakan, kemudian juga 3 ayat Al-Quran yang telah kami kemukakan, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, bahwa siapapun tidak boleh berbuat zalim. Penguasa tidak boleh berbuat zalim kepada rakyatnya. Pejabat tidak boleh berbuat zalim. Alat negara tidak boleh berbuat zalim. Bahwa Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang berbuat zalim. Allah tidak menyukai sekelompok orang yang berbuat aniaya. Seringkali bahwa ketidaksukaan Allah ini justru melahirkan azab bagi mereka yang berbuat zalim. Kita tentu sudah sama mengetahui tentang sejarah Fir'aun dan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, bahwa Fir'aun itu sangat zalim terhadap Nabi Musa alaihissalam, sangat menindas Bani Israel saat itu. Kezaliman yang sangat luar biasa. Atas yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian Allah menghancurkan. Allah mengajab Fir'aun dan juga para pengikutnya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian yang kedua, bahwa di sini tampaklah betapa pemberian maaf sangat berguna. Selingkari orang yang dizalimi tidak mampu mengukur kadar kezaliman yang dia alami. Oleh karena itu, tidak jarang dia kehilangan kontrol dalam membela diri, sehingga menjadi berlebihan dalam membalas penindasan yang ia terima. Dengan demikian, dia akan terjebak dalam dosa. Di sini manfaat memaafkan menjadi tampak begitu jelas. Apalagi orang yang memaafkan tidak akan berdosa sama sekali, bahkan dapatkan pahala karenanya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah renungan kita pada tengah malam ini, bahwa yang perlu digarisbawahi, yang perlu harus dimiliki oleh kita semua, hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang memaafkan orang lain. Hendaklah kita ini hati kita penuh dengan pemaafan, dan janganlah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.